Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan laporan bacaan yang ke-9, masih dengan buku yang sama, How to Master Your Habits, karangan Ustaz Paiksau. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan laporan bacaan saya dari halaman 96 sampai 118 dengan judul Installing dan Habit dan What, Why, dan How. Menginstal habits sama seperti menginstal aplikasi di komputer. Mungkin awalnya akan sulit, tapi lama-kelamaan akan mudah. Sama seperti kita membuat jalan. Awalnya kita babas habis jalan itu ketika ada rumputnya. Setelah itu akan mudah dilalui karena sudah ada tanda bahwa itu adalah sebuah jalan. Contoh lainnya seperti jalan setapak. Apakah ada rumput di sana? Tidak ada, tapi yang di sampingnya banyak. Pernah kalian bertanya, mengapa terjadi seperti itu? Ya, jawabannya adalah adanya repetisi atau pengulangan berupa kita yang sering jalan, yang mana ketika rumput itu diinjak oleh seorang manusia atau kaki manusia, mereka tidak bisa tumbuh karena mereka terhambat atau tertekan terus. Jadi mereka tidak bisa ingin tumbuh ke atas, sedangkan yang di samping tidak diinjak akan terus tumbuh. Dalam buku ini pun dijelaskan bahwa manusia memiliki 1 triliun sel yang ada pada otaknya, yang mana hal ini ketika kita mendapatkan aktivitas yang baru akan saling terhubung dan membentuk sebuah pola, yang mana pola tersebut dapat menyimpan berbagai hal yang baru yang ada pada diri kita. Bila suatu aktivitas itu dilakukan terus-menerus, saraf akan bertambah menjadi tebal. Oleh karena itu, seseorang akan bisa dibilang terbiasa ketika melakukan repetisi. Buat koneksi atau hubungan yang baru di saraf sangatlah sulit. Oleh karena itu, setiap kita mempunyai suatu pengalaman baru atau informasi yang belum kita terima sebelumnya, maka otak kita akan membuat koneksi baru. Koneksi itulah yang akan kita coba untuk menjadi sesuatu hal yang baru dalam diri kita. Karena habit itu adalah spiral. Hanya ada 2 pilihan, yaitu bertambah besar atau bertambah ciut. Ibnu Syihab berkata, ilmu adalah gudang, penyimpanan dan pertanyaan adalah kuncinya. Begitu pula halnya dengan motivasi, melakukan sesuatu aktivitas dari pertanyaan why dan what, dan how adalah sesuatu untuk memperjelas bagaimana terjadinya. Jika seorang ingin melakukan sesuatu, pasti ada hal dorongan yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut. Tidak mungkin hanya untuk iseng atau apa. Ketika dorongan itu kuat, maka dia akan melakukannya dengan sukarela dan akan senang melakukannya. Tentu daya dorong itu tidak lepas dari apa yang dipikirkan kita, seperti apa sih dan mengapa harus melakukan itu, yang betul-betul kita inginkan. Apakah ada yang kita inginkan? Ketika kita ingin sesuatu, pasti kita akan terus mengejarnya, apapun itu terjadi. Membentuk habit sama halnya, memerlukan kejelasan tujuan. Apa sih yang ingin kita tuju itu? Apa yang ingin dicapai? Semakin jelas kita menjawab pertanyaan what, semakin besar pula daya tarik yang kita hasilkan. Karena ketika kita tidak memiliki tujuan yang pasti dalam hidup, sama seperti kita lari dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Kita akan merasa jenuh, kita akan hanya merasa bahwa hidup tuh seperti itu saja. Berbeda ketika kita memiliki tujuan, kita akan lebih semangat karena kita memiliki tujuan atau apa yang harus dicapai. Ini juga dijelaskan apa itu strong why atau keinginan, alasan yang sangat kuat yang kita lakukan. Seperti contohnya, ketika kita dikejar anjing, kalau misalkan kita mau capek atau apa, kita pasti akan lari. Dikarenakan kita tahu bahwa kita kalau misalkan terkena gigitannya, maka kita bisa jadi terinfeksi. Jadi mau tidak mau ada dorongan kuat dalam diri. Itu adalah strong why, keinginan melakukan sesuatu hal.
Sekiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.